Udah kelihatan? Udah Pak Dokter. Udah ya. Nah, jadi ini materi kita pada kesempatan ini. Nah, kita juga melihat prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam, ya. Sebelumnya Bapak ingin tanyalah dulu, apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Kemarin kita udah menyebutkan, ya, apa itu manajemen pendidikan? Tidak usah menurut pendapat ahli boleh, tidak usah. Pendapat saudara sendiri aja, ya, bahasa sendiri itu lebih baik, gitu. Apa itu manajemen pendidikan? Ya, ada? Izin Pak Dokter. Ya, silakan, Melvin. Eh, Manajemen pendidikan itu adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya yang ada di lembaga pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan dalam proses tersebut, Pak. Ya, itu ya. Jadi itu adalah suatu bentuk definisi dari manajemen pendidikan. Tapi kalau pendapat ahli yang lain juga cukup banyak ya. Tapi eh, kita boleh memakai pendapat orang ketika kita belum memahami apa itu hakikat sesuatu. Tetapi ketika kita sudah dapat memahami pemikiran dari para tokoh atau teori-teori lain, kita boleh membuat definisi sendiri. Itu lebih baik. Jadi dalam manajemen pendidikan ini ada kegiatan pengelolaan, ya, pengelolaan pendidikan yang tentunya ini dalam konteks pendidikan Islam yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, ya. Nah, kita dalam dalam hal ini, ya, dalam melaksanakan manajemen pendidikan pendidikan Islam ini, ya, dimanapun kita berada dalam lembaga apapun yang kita pimpin, ya, tentu saja prinsip yang kita pakai ada di antara enam ini, ya. Pertama adanya pembagian kerja, ya, pembagian kerja, kemudian ada pemikiran filosofis manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi pembagian kerja di sini maksudnya adalah masing-masing orang yang ada di dalam itu merupakan suatu sistem. Ingat ya, kita di dalam sebuah organisasi itu suatu sistem, tetapi bukan berarti tidak memiliki kewenangan masing-masing. Ya, jangan dipahami bahwa sistem itu suatu totalitas, ya, saling adanya ikatan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Ya, artinya kita mengartikan sistem itu ada tanpa adanya batasan, itu salah. Nah, karena prinsip dari sistem itu adalah adanya diferensiasi, adanya different. Different itu adalah adanya batasan-batasan antara bidang dengan bidang. Ya, itu. Bukan berarti dia loss gitu. Artinya semua orang sama kerjanya, tidak. Nah, jadi itulah di dalam sebuah organisasi karena kegiatan itu cukup banyak, maka itu harus dibagi.
Nah, itu yang dikatakan di dalam organisasi itu atau manajemen itu adalah job description-nya. Ya, uraian tugasnya apa? Gitu. Kalau dia misalnya di bagian tata usaha, ya, bagian atau umum kepegawaian, ya apa uraian tugasnya? Kalau dia di bidang sumber daya manusianya, apa yang menjadi uraian tugasnya? Kalau dia di bidang sekretariat, apa yang menjadi uraian tugasnya? Kalau dia di bidang pelayanan, apa yang menjadi uraian tugasnya? Nah, itu kenapa dilakukan supaya tidak adanya overlap dalam kegiatan. Nah, penting itu dilakukan karena tidak jarang organisasi terjadi konflik internal itu karena bentrok dalam uraian tugas. Ya, jadi yang satu merasakan itu bagiannya, yang satu merasakan itu bagiannya. Jadi itu terjadi konflik internal. Nah, banyak organisasi yang tidak berkembang itu karena itu. Ya, itu tolong dipahami. Jadi secara filosofis bahwa pembagian kerja itu penting, ya, menurut fungsinya masing-masing. Nah, yang kedua, disiplin. Pertanyaan Bapak adalah, mengapa disiplin itu menjadi prinsip manajemen pendidikan Islam? Atau berlaku secara umum lah, menjadi prinsip manajemen pendidikan. Mengapa? Dalam sebuah organisasi. Kok ini disiplin menjadi prinsip? Silakan jawab. Ada? Oke. Disiplin itu tidak hanya orang datang tepat waktu. Ya, itu harus diingat. Jadi setiap pagi saudara melaksanakan apel pagi, ya, atau murid, ya, kalau saudara menjadi pimpinan, guru datang setiap pagi, itu dianggap disiplin. Itu kurang tepat, ya. Jadi kalau dianggap itu merupakan satu disiplin itu kurang tepat. Nah, disiplin itu dalam arti yang lebih luas adalah bagaimana orang berperilaku menurut komitmen yang sudah digarisbawahi oleh aturan-aturan yang ada di dalam organisasi. Itu disiplin. Jadi bukan orang datang pagi disiplin itu, bukan. Ya, belum tentu orang datang pagi itu dia akan bertahan. Paling-paling dia hanya absen, setelah itu dia pulang. Ya, itu deh. Nah, tetapi disiplin itu dipahami dalam arti yang luas adalah yang memang orangnya, perilakunya itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam organisasi. Gitu. Nah, disiplin inilah, ya, ketika kita melaksanakan apel pagi, ya, itu banyak hal yang bisa kita berikan di samping kita menilai itu merupakan suatu bentuk kedisiplinan. Itu bisa saudara terapkan di dalam sebuah lembaga ketika saudara nanti menjadi pemimpin. Ya, terapkan itu. Disiplin itu bukan hanya melihat siapa yang hadir, siapa yang tidak, tetapi yang diharapkan itu adalah perhatian pimpinan terhadap bawahan. Ya, ada bawahan yang memang yang merasa dirinya tidak diperhatikan, ya, pada saat apel pagi itulah yang menjadi perhatiannya. Kita sentuh hatinya, dengan itu termotivasi dia untuk bekerja. Nah, prinsip berikutnya adalah kesatuan perintah, ya, unit of command, ya, kesatuan perintah. Kesatuan perintah itu biasanya tercermin di dalam struktur organisasi, ya, mulai dari top, ya, top manajemen, kemudian middle, kemudian lower. Middle itu pertengahan, ya, pemimpin dalam pertengahan, kemudian lower itu bawahan yang dia pemimpin tetapi bicara tentang teknis, ya, lower management, ya, gitu. Nah, ini harus merupakan adanya garis komando kesatuan perintah, ya. Jangan ada nanti garis komandonya ada dua, itu salah. Makanya ada di dalam struktur organisasi itu ada yang vertikal, ya, ada yang horizontal. Ya, kalau yang vertikal itu berarti garis komandonya dari atas ini. Kalau horizontal itu menunjukkan adanya koordinasi hubungan, ya, di dalam organisasi.
Nah, kesatuan arah. Kesatuan arah ini adalah kesamaan persepsi. Ya, tidak jarang di dalam organisasi itu terjadi perbedaan di dalam memahami fungsi organisasi itu sendiri. Ya, pimpinan paling tinggi berbuatnya eh, lain, ya, bawahannya yang melakukan ini lain, ya. Jadi itu tidak sama. Itu penting untuk disatukan. Nah, kemudian kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini yang banyak terjadi di dalam organisasi secara fakta, ya, kita menemukan ketika orang sudah direkrut, ya, selalu mengedepankan kepentingan pribadi, ya, ketimbang organisasi. Itu deh. Nah, jadi hal ini pimpinan harus jeli nih melihat itu. Ya, mana bawahan yang memiliki loyalitas yang tinggi, mana yang tidak. Dari sini tercermin, ya. Kalau disuruh melakukan suatu mewakili rapat, ya, alasannya banyak, ya, mengantar keluarga ke pelabuhan, ya, ada saudara menikah, itu semua adalah kepentingan pribadi, ya. Kemudian belum lagi dengan alasannya anak sakit, ya. Kemudian ada, oh, macam-macam lah kepentingan pribadi itu bisa dibuat. Nah, di sini deh. Rata-rata itu sudah direkrut, orang akan begitu dia. Tapi belum direkrut, dia berjanji, ya, berjanji untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh atasan itu sendiri. Itu ya. Yang ini, yang keenam, rantai berjenjang dan rentang kendali, spin off control. Ya, spin off control itu rentang kendali. Ini adalah pendelegasian wewenang. Ya, jadi kita berikan ketika kita melihat ada beberapa kegiatan yang memang kita sebagai pemimpin itu tidak bisa, ya, untuk melaksanakannya, ya, kita limpahkan, ya, karena sebagai seorang pemimpin kita adalah konseptor, ya, ada hal yang sifatnya teknis, ya, tidak mungkin kita lakukan, jadi berikan pendelegasian wewenang kepada orang yang tepat, ya, karena kita lebih tahu siapa bawahan kita yang memang mampu atau berkompeten untuk memegang suatu kegiatan yang akan kita berikan itu ya. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. eh Prinsip atau kaidah manajemen yang ada relevansinya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kita melihat di dalam surat Ali Imran ayat 104 menyatakan bahwa hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang eh, menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini fungsi pemimpin untuk mengevaluasi perilaku-perilaku bawahan. Ya, ini deh. Nah, kecenderungannya adalah bawahan itu selalu mengikuti perilaku-perilaku yang tidak baik. Kecenderungannya. Nah, ketika kita menemukan ada kecenderungan itu cepat-cepat untuk dicegah. Mari kita menyeru kepada kebajikan. Itu tugas pemimpin. Ya, itu prinsipnya. Ya, dalam Al-Quran sudah diatur ini. Ya, tinggal kita mengaplikasikan ini. Nah, kemudian yang kedua, prinsip menegakkan kebenaran. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang menyatakan bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ya, ragu tidak dibenarkan. Ya, apalagi seorang pemimpin, ya, dalam melaksanakan manajemen organisasi, ya, menyuruh bawahan ragu, ya, kalau sudah pemimpin ragu bawahan juga ragu, yakin nggak? Ya, nah, yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita sebagai pimpinan, ya, di dalam organisasi itu juga
harus berani tampil, tidak menunjukkan kita ini ragu, khawatir, cemas terhadap sesuatu. Apa fungsinya? Untuk menjamin ketenangan, kenyamanan, ya, bawahan dalam bekerja. Penting itu. Kemudian yang ketiga, prinsip menegakkan keadilan. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Ya, ini artinya ya keadilan itu harus kita lakukan di dalam melaksanakan kepemimpinan. Ya, dalam ya keadilan itu harus dilakukan. Nah, jadi itu ya. Ya, jangan jangan saudara tidak adil. Adil itu memang berat. Berat untuk dilakukan. Ketika perilaku itu salah oleh seorang staf, tetapi staf itu adalah saudara kita, ada orang lain perilakunya salah, juga eh, itu staf kita, tapi perilakunya salah, bukan saudara kita. Kita perlakukan berbeda. Nah, itu akibatnya apa? Akan terjadi konflik di dalam organisasi. Nah, ketidakadilan itu akan melahirkan klik di dalam manajemen. Klik itu apa artinya? Klik. Klik itu adalah kelompok orang-orang yang ada di dalam organisasi, ya, yang tidak senang terhadap kebijakan pimpinan, ya, karena ketidakadilan itu salah satunya. Klik. Makanya kalau saudara berada di dalam dimanapun lembaga, ketemu dengan kelompok-kelompok, ya kelompok ini satu, tidak senang dia dengan kelompok ini. Ada enggak kira-kira di dalam organisasi saudara? Di kantor atau di sekolah? Ada enggak? Ketemu enggak itu? Ketemu Pak Dokter. Ada enggak? Halo? Ada, Hendy, Pak. ada ya? Biasanya Ada Pak Dokter. Ya, itu kenyataan. Itu klik namanya. Ya, hati-hati. Kalau sudah ada klik, ya cepat-cepat diselesaikan. Nah, klik itu adalah permasalahan yang kita anggap biasa, tetapi itu yang menghancurkan gerak organisasi. Kalau udah ada di dalam organisasi itu ada kelompok-kelompok, kelompok ini tidak senang dengan kelompok ini, ya, tidak ada upaya untuk bersatu, hati-hati. Ya, kehancuran organisasi disebabkan karena tidak adanya kesatuan tadi. Begitu deh. Ya. Bapak lanjut. Yang keempat, prinsip menyampaikan amanah. Ya, itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 58. Ya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini menyuruh kepada kita untuk menyampaikan amanah. Itu deh. Nah, pemimpin adalah orang yang diberikan amanah. Nah, amanah itu harus dipegang dan dilakukan secara baik kepada siapa yang kita pimpin. Ya, dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan amanah yang diberikan itu. Nah, prinsip yang kelima, ada prinsip mawaddah. Nah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah
dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, nah perilaku ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin secara baik kepada bawahan. Ya, kemudian berikutnya, ya, prinsip yang keenam, akhlakul karimah. Ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian surat Al-Qasas ayat 77, dan ada di Al-Maidah juga ayat 23 ya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dari berbagai prinsip-prinsip tadi, ya, yang prinsip manajemen yang sudah kita bahas sampai 6 ini telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen pendidikan Islam itu adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip menegakkan kebenaran, prinsip menegakkan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah kepada yang ahli. Ya, itu. Nah, itu merupakan prinsip di dalam melaksanakan manajemen pendidikan Islam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini teori manajemen pendidikan Islam. Boleh Kita lihat. izin, Pak? Ya, silakan Richard Sofiana. Eh, Jika kita langsung saja mohon izin, Pak ya. Ya. Jika kita berada dalam satu lembaga nih, Pak, Hmm. terjadi klik seperti yang Bapak sampaikan tadi, kemudian dari sosok pemimpinnya tidak memberikan win-win solution atau tidak diselesaikan, apakah baiknya kita yang memimpin untuk menyelesaikan atau lebih baik kita apa ya berdiam diri saja atau kita biarkan saja atau bagaimana Pak? Soalnya biasa yang terjadi dalam suatu lembaga seperti itu masalah itu terus berlarut tidak bertemu solusinya gitu Pak. Gimana Pak? Oke, terima kasih Rika Sofiana. Ya, ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Ada yang bisa bantu jawab? Izin Jika Pak terjadi Dokter. konflik seperti itu, ya, bawahan diam ya, Rika. Bawahan diam, atasan diam. Ya Pak, seperti itu. Tidak ada Oke, solusi. kemudian Rika punya keinginan untuk menyelesaikannya, gitulah ya. Seperti itu Pak. Nah, jadi apakah itu diperbolehkan atau tidak, gitu Rika? Iya Pak. Oke, ada yang jawab? Izin Bantu? coba menjawab Pak Dokter. Oke, baik. Siapa yang bantu siapa? Meidwari Faturrahman. Oke, silakan. Terima kasih dan bantu. Ya, ini untuk ketika pemimpin diam dalam suatu permasalahan, seperti yang diajarkan Islam itu dalam hal sholat misalnya. Ketika imam salah atau lupa rokaatnya, itu kita diharuskan atau dianjurkan untuk mengingatkan imam. Ya, jadi mungkin kita dapat mengkiaskan dari halnya gerakan sholat itu. Misalnya pemimpin kita ada salah atau apa, mungkin apabila diam atau apa, kita selayaknya kita agar mengingatkan kepada pimpinannya dulu atau memberi apa unek-unek kita lah ke pimpinan. Kalau menurut saya itu kita memang harus diselesaikan masalah itu. Contohnya ya tadi dari sholat. Jadi pemimpin itu kadang kan ya manusia, ada salah, ada lupa. Ya. Kita kalau pengalaman orang-orang kan beda.
Ya, kalau kita tahu itu salah atau kita ada solusi, mungkin lebih baiknya kita mengingatkan kepada pimpinannya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, maaf kalau ada salah. Ya, oke, Assalamualaikum baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik, 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 Medwan. Eh, nah, jadi yang dijawab oleh Medwan itu benar, ya, benar dengan mengabaikan fungsi-fungsi kita seperti apa, ya, mengingatkan. Jadi artinya itu menjadi benar. Tetapi ada tetapinya, ya. Kita lihat dulu, Rika, posisi kita ini sebagai apa? Karena kita dalam konteks konteks organisasi. Jadi ada jenjang yang harus kita lewati. Nah, Rika fungsinya di situ kewenangannya sebagai apa? Ya, tak terdengar suaranya. Ya, masih tak terdengar. Tak terdengar, Rika. Ya, silakan. Oh, Oh iya, mungkin Pak. ya, eh, ya. mungkin sama Pak seperti rekan-rekan yang lain, cuman terkadang batasannya kita mengingatkan eh, pemimpin seperti itu, ya pemimpinnya enggan mencarikan solusi seperti itu, Pak. Oh, oke. Ya, jadi gini. Jadi itu memang terjadi ya di dalam organisasi. Ada memang pemimpin yang hanya membawa dirinya sendiri. Ya. Jadi diam-diam itu kita harus menempatkannya pada posisi mana kita diam. Ya. Jadi kalau diam pada perilaku bawahan yang salah, itu kita jadinya tuh kurang kurang tepat sebagai pemimpin. Nah, di dalam organisasi, ketika kita sebagai bawahan melihat perilaku itu, jadi kita harus juga melalui prosedural hierarkinya. Ya, kalau kita berada di garis bawah sebagai lower um, manajemen, kita sampaikan kepada middle-nya dulu, di tengah, di atasan kita itu siapa. Kemudian dari atasan itu baru nanti kalau konflik itu masih terjadi, dia menyampaikan kepada atasan. Nah, memberitahu. Nah, tetapi yang jadi masalahnya atasannya tidak merespon secara baik. Nah, kalau sudah tidak merespon secara baik, kewenangan kita sudah tidak ada lagi untuk merubah perilaku orang, ya. Tidak ada lagi karena kita bukan bukan pimpinan tertinggi. Ya, beda dengan yang berbuat itu adalah bawahan kita. Kalau bawahan kita boleh melakukan itu. Ada tanggung jawabnya. Ada dasarnya kita untuk artinya marah dalam arti edukasi, ya, gitu. Nah, kalau sudah begitu, ya udah kita bermain kepada diam. Kitanya ya, kalau pimpinan diam itu salah. Kalau kita diam itu enggak apa-apa, karena itu bukan kewenangan kita. Ya, untuk menyatakan memanggil orang bukan kewenangan kita tapi pimpinan. Nah, nanti nanti eh, yang middle itulah yang akan menyampaikan kepada atasan langsung. Nah, tetapi ada lagi situasional. Ya, situasional jadinya. Jika kita ada momen-momen tertentu dekat dengan pimpinan, itu boleh disampaikan. Ya, jika ada momen dalam kegiatan apa, ya, kemudian pimpinan itu dekat dengan kita, boleh kita ceritakan, asalkan kita tidak menjelekkan teman yang lain. Kalau itu menjadi fakta, ya, jadi konflik itu berbahaya, ya, berbahaya konflik itu. Kalau sudah ada klik, itu terjadi konflik, ya, itu saling menjatuhkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang satu. Yakin? Itu dia, ya. Oke, Bapak lanjutkan, masih ada slide kita.
Oke, ini kita lanjut. Nah, kita masuk kepada analisis pengembangan terhadap teori-teori manajemen pendidikan Islam. Ya, analisis ya pengembangan terhadap teori manajemen. Satu, perencanaan kebutuhan SDM, Human Resources Planning. Ya, jadi perencanaan itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan lembaga pendidikan Islam masa depan. Ya, nah perencanaan kebutuhan ini menjadi penting ya untuk mendapatkan berapa jumlah SDM yang dibutuhkan itu melalui kita harus melakukan analisis. Ya. Jadi sebelum kita membuat perencanaan ada perannya. Ya, kita lakukan analisis dulu. Ya, analisis dulu nah dari situ kita tahu bahwa bagian ini kita butuh tenaga yang seperti ini dengan spesifikasinya, ya, kita butuh. Kemudian bagian ini kita butuh orang yang punya keterampilannya begini, ya, itu semua akan tergambar di sana. Itu di perencanaan. Nah, mengapa SDM ini penting? Itu juga eh, harus kita pikirkan. Ketika kita merekrut tenaga teknisi yang paham dengan digital, dunia digital, ya itu menjadi penting. Ya, karena apa? Karena kita memikirkan dunia ini memang menuntut pelayanan yang serba cepat. Jika bagian ini, ya, jika bagian ini pikiran kita bahwa tidak tidak ada orang yang memiliki skill di dalam teknologi, ya, itu kita akan tertinggal. Jadi pemikiran kita itu harus dianukan, ya, dibuat. Kemudian yang kedua, penyediaan sumber daya manusia, personal procurement, ya, menyediakan sumber daya manusia. Jadi langkah-langkah pengadaan SDM itu dimulai dari rekrutmen dan seleksi, ya. Kita kemudian rekrutmen berupa penginformasian ke dalam sebagai sumber internal dan mencari keluar. Jadi sekarang adalah tes CPNS, kemudian yang P3K. Nah, itu adalah proses penyediaan sumber daya manusia. Ya. Jadi eh, kita lihat, misalnya kita ikut tes di Karimun, ya kebutuhan Karimun itu terhadap bagian tata kelola hanya 5 orang. Nah, itu kenapa 5 orang? Karena itu sudah dilakukan analisis kebutuhannya. Ya, seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Ya, jadi sumber daya manusia yang sudah direkrut, nah kita lakukan pembinaan dan pengembangan. Ya, jadi peningkatan sumber daya manusia guru pendidikan Islam itu harus dilakukan dengan berbagai langkah-langkah yang konstruktif sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk menyederhanakan konstruksi tersebut, maka setidaknya bisa digarisbawahi sebagai berikut, yaitu dengan langkah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan manajemen dan kompetensi sumber daya manusia. Ya, jangan pernah bawahan yang ada di dalam organisasi, staf yang ada di dalam organisasi itu tidak kita lakukan atau tidak kita berikan pendidikan dan latihan. Ya, semua harus, walaupun itu pelatihannya sifatnya internal, ya tidak harus keluar. Internal, ya internal tuh mungkin biayanya tidak besar. Ya, kita berikan mereka. Penting sekali. Ya, di samping itu sebagai menambah ilmu, pengetahuan, sikap, perbaikan sikap, keterampilan, ya itu juga adalah perhatian bentuk penghargaan kepada mereka. Ya, 3 aktivitas utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu growth, yaitu untuk menemukan, memunculkan, menumbuhkan SDM baru. Itu ya. Nah, di sana ada tenaga baru, kemampuan atau semangat kerja baru dalam menjalankan tugasnya.
Yang kedua, aktivitas utama pengembangan SDM itu adalah eh, changer, yaitu adanya perubahan, ya, melakukan perubahan yang lebih konstruktif terhadap pola kerja SDM. Ya. Nah, di era perubahan ini, ya, di era perubahan ini kita melihat bawahan itu tidak ada kerjanya yang lambat. Ya, mohon itu untuk diperhatikan. Ya, kalau ada bawahan yang kerjanya lambat, itu tidak laku itu untuk dipromosikan. Karena apa? Semuanya serba mudah. Ketika orang butuh data, udah minta konsepkan sebuah laporan, udah siap. Ya, karena apa? Teknologi sudah cukup canggih. Gitu. Nah, kemudian yang bagian C, reform. Reform ini melakukan pembaruan atau perbaikan kinerja berkelanjutan terhadap SDM. Nah, kita terus mengupdate, ya, mengupgrade mereka, ya, supaya terjadi perbaikan kinerja berkelanjutan. Ya, ketika mereka bekerja tidak usah yakin begitu saja. Ya, kita memakai prinsip Habibie. Habibie itu dalam bekerja, dari buku yang Bapak baca, dia yakin dengan bawahan itu bagus. Tetapi akan bagus lagi, kata Habibie, kita turun di lapangan, mengecek kerja bawahan. Ya, itu prinsip Habibie. Yakin dengan bawahan itu bagus, kata Habibie. Bapak ulangi. Ya, yakin dengan bawahan itu bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita turun di lapangan melihat kerja bawahan itu. Ceknya di lapangan. Artinya apa? Tidak semudah itu yakin dengan bawahan. Ini maaf aja. Ini adalah perilaku. Ya, ini adalah perilaku orang. Ya, ketika kerjanya A, ya, yang dihasilkan itu disampaikannya B. Ya, yang hasilnya B disampaikannya C. Atau barangkali dia tidak kerja, tapi omongan aja yang bagus untuk dalam laporan. Nah, jadi Habibie itu melakukan itu karena dia ada kecemasan. Ya, kalau dia yakin dengan bawahan, ya, Habibie itu adalah manajer yang melakukan pembuatan pesawat. Kalau dia tidak ngecek di lapangan, pekerjaan itu amburadul pesawat itu nanti. Keselamatan orang tidak terjamin. Nah, itulah maka Habibie harus mengecek sampai ke dalam-dalamnya pekerjaan bawahan itu. Nah, itu harus kita pakai prinsip itu. Ya, banyak pimpinan yang hanya yakin dengan bawahan tapi tidak mengecek, hanya menerima laporan. Ya, itu menjadi pelajaran buat kita, sama-sama kita memakai prinsip yang telah dibuat Habibie itu. Nah, yang keempat, penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja ini penting ya. Jika kita ingin mencari, mempromosikan, ya, eh, di antara bawahan kita, personal kita, siapa yang layak untuk menempati sesuatu bidang. Apakah itu bidang yang lebih tinggi, ya, atau menempati suatu pekerjaan yang kita delegasikan. Nah, menurut Sadili Samsudin, penilaian prestasi kerja itu merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja sumber daya manusia dalam suatu institusi. Ya, dengan penilaian kinerja ini kita akan tahu siapa staf yang berprestasi, siapa yang tidak. Ya, itu untuk pimpinan ketahui. Ya, oke, ini yang terakhir. Ya, nah yang itu yang kelima, kompensasi. Kompensasi itu adalah salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai. Program kompensasi yang efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sederhana, aturan-aturannya dalam sistem kompensasi harus ringkas, jelas, dan mudah dipahami, spesifik,
Ya, pegawai perlu mengetahui secara tepat tentang apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian terjangkau, setiap pegawai harus mempunyai peluang yang wajar untuk memperoleh kompensasi. Kemudian terukur, sasaran terukur adalah dasar membangun rencana-rencana atau program kompensasi. Nah, kompensasi ini sama dengan penghargaan atau insentif yang harus diterima oleh bawahan. Ya, ini penting karena orang sudah bekerja. Ya, jadi kita harus bayar keringat orang sebelum kering keringat itu. Itu juga dalam agama kita dianjurkan. Baik, ya. Jadi ini materi kita di hari ini. Ya, kita kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan diskusi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak Dokter, Ya, siapa? Kimiati Sanada Pak Dokter. Ya, silakan. Baik, eh, hanya membutuhkan penguatan atas apa ya kesimpulan dari saya begitu Pak Dokter, jika benar atau jika keliru mohon berkenan diluruskan. Jadi sebenarnya Pak Dokter, pekan lalu itu terbersit pertanyaan di saya, hanya waktu yang saat itu belum tersedia. Menyimak penjelasan Pak Dokter pekan lalu sampai dengan hari ini itu sebenarnya timbul pertanyaan di saya, lalu bagaimana hubungan, kan mata kuliah kita itu kan tentang filsafat manajemen pendidikan Islam kan Pak Dokter. Jadi beberapa uraian tadi itu saya menyimak banyak tentang manajemen pendidikan Islam. Lalu waktu saat itu saya terpikir, lalu bagaimana hubungannya begitu. Nah, menyimak lanjutan materi pada hari ini itu tentang analisis pengembangan terhadap teori manajemen pendidikan Islam. Jadi di sini saya berkesimpulan, oh ternyata ini loh hubungannya filsafat dengan manajemen pendidikan Islam itu, bahwasanya filsafat ini hubungannya itu terhadap pengembangan teori manajemen. Dan setelah itu kebetulan saya memang pegang makalah presentasi pertama sekali kelompok kami di mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Itu pada analisis-analisis yang Pak Dokter sampaikan tadi itu, dari yang pertama sampai dengan kompensasi itu semuanya sangat mirip sekali itu Pak Dokter. Nah, jadi apakah kesimpulan kami ini benar atau keliru? Mohon diluruskan Pak Dokter. Berarti hubungannya antara filsafat yang kita pelajari ini dengan manajemen pendidikan Islam itu ya mengantarkan pada pengembangan teori terhadap manajemen pendidikan. Begitu Pak Dokter. Ya, jadi eh apa? Maaf, siapa tadi yang bertanya tadi memberikan masukan? Siapa? Kimiati ada Pak Dokter. Bukan memberikan masukan Pak Dokter. Bertanya, minta apa? Mohon pencerahan begitu. Oh, Khawatir Ibu kesimpulan saya Ibu salah. Sumiati ya. Kimiati ada. Kimiati di sini. Bentar ya. Kimiati. Oh ya, kimiatis ya, Saadah ya. Iya Pak Dokter. Ya. Sebelum Bapak jawab, yang lain boleh untuk menjawab, kita diskusi. Ayo. Jadi apakah eh, filsafat itu dalam hubungannya konteks manajemen pendidikan Islam itu apakah cukup berkontribusi memberikan pada teori-teorinya saja yang dipakai untuk manajemen pendidikan atau ada yang lainnya? Gitu ya. Kira-kira pertanyaannya ya. Iya Pak Ya, Dokter. Maksudnya berarti memberikan pengembangan pada teori manajemen pendidikan begitu. ya. Jadi kita kan tahu deh, semua ilmu itu di dalam ini kajian filsafat ya, itu lahir dari filsafat. Makanya dikatakan filsafat itu adalah eh, induk atau ibu dari segala ilmu yang ada berkembang saat ini. Nah, dari situ eh, lahir berbagai cabang ilmu yang memang bertolak dari kajian-kajian filsafat itu sendiri. Nah, oleh karena itu,
ketika dari sebuah organisasi secara fisik ya yang memang belum ada untuk ditempatkan, hanya berupa gedung, lalu kita berupaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, untuk mengolah gedung itu, kita punya pemikiran. Nah, pemikiran yang kita pakai, yang mengantarkan kita untuk melaksanakan, menjadikan sebuah organisasi itu menjadi lebih baik, ya dengan sistem yang itu adalah kaitannya dengan filsafat yang membawa kita untuk berpikir. Jadi, pola pikir kita, cara pandang kita, ya bagaimana memanfaatkan sebuah organisasi atau melaksanakan manajemen secara baik, itu adalah cara berpikirnya itu cara berpikir filsafat yang harus dibawa. Ya, cara berpikir filsafat yang dibawa itu yang bagaimana? Ya udah dimulai dari eh, kaji ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Nah, ketika kita berbicara tentang manajemen, epistemologinya dapatnya di mana? Ya, kita kaji. Hakikat dari organisasi yang kita buat itu apa? Ya, itu. Nah, ketika kita melihat bawahan SDM-nya, kita kaji dari sudut pandang salah satunya adalah aksiologi, ya. Nilai-nilai di dalam memberikan didikan kepada bawahan salah satunya. Nah, jadi semua yang kita lakukan dalam suatu organisasi, jadi mulai teorinya kita ambil, lalu teorinya itu kita implementasikan. Itu dia. Nah, jadi semua gerakan kita itu artinya itu adalah gerakan berpikir secara mendalam, karena itu merupakan suatu hal dalam kehidupan kita yang ada yang kita bawa cara berpikirnya filsafat dalam melaksanakan sesuatu. Itu dia. Ya, Ismiati? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Dokter. Iya, bagus pertanyaannya itu bagus. Baik, eh, Bapak kira cukup ya? Kita lanjutkan dengan ada kelompok ya. Ya, ada kelompok. Ya, Pak Sekandar ya, masih ada kelompok ya. Itu itu asiknya kalau kita mengajar itu ada hal-hal yang sifatnya pertanyaan, itu menjadikan interaksi kita lebih variatif. Dia tidak monoton ya. Baik, berikutnya kita masuki diskusi. Ya, kita mintakan kesediaan dari kelompok 11 ya untuk tampil. Ya, mohon kelompok 11 untuk tampil. Kita minta mungkin karena waktu maghribnya juga nanti lebih cepat. Ya, kita minta dalam waktu 15 eh, berapa ya? 15 menit untuk satu kelompok. Ya, jadi menampilkan itu 5 menit, 5 menitnya itu 10 menitnya untuk tanya jawab. Ya. Baik, Baik, silakan. Kelompok 11, siapa tunjuk yang menjadi moderator, siapa yang membacakan siapa? Silakan. ya baik. Terima kasih Pak. Sebutkan Eh, nama anggota ya. Ini menjadi penilaian proses perkuliahan. kami izin share screen juga Pak ya. Ya, boleh. Silakan. Ya Bu Rika udah share untuk share screen. Izin Pak Dokter, mau share screen-nya Pak. Apa? Mohon maaf Pak untuk mungkin boleh di ini Pak. Izin kami mau share screen Pak. Oh ya, apa dijadikan host apa? Kalau yang menjadikan host ini siapa nih? Bukan Bapak ya? Melvin enggak? Melvin? Bapak, Bapak stop screen dulu. Ada Layar Oh Bapak ya, stop screen dulu, nanti disambung sama Rika. Nanti ya.
Baik, sambil menunggu ditampilkan layar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Jeffrey sebagai dosen pengampu mata kuliah yang sedang kita ikuti dan rekan-rekan Bapak Ibu yang kami banggakan. Pada pertemuan hari ini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang aspek-aspek epistemologi dan seterusnya akan ditampilkan dan disampaikan oleh Rika Sofiana. Mohon izin Bapak, Ya, silakan. Layar Bapak bisa di ini kan Pak? Di apa? Layar Bapak izin kami mau share, ini kan masih ada layar PPT Bapak. Oke. Iya. Berarti saya Iya. jadikan host yang Stop Pak. Stop. Ya. Ya. Apa saya jadikan host atau apa nih? Oh ya udah, berarti Melvinnya yang jadikan itu. Kalau udah salah Bapak ya, maaf Bapak juga tidak paham. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu, kami dari kelompok 11, dari saya sendiri Rika Sofiana dan Ibu Laila akan mempresentasikan tema kami pada mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, yaitu aspek-aspek epistemologi dalam ilmu pengetahuan. Ya. Sebelum masuk kepada aspek-aspek epistemologi ilmu pengetahuan, kita kenal dulu adanya pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan, theory of knowledge, begitu. Kemudian Juhaya Praja menyebutnya sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu. Menurut Harun Nasution memberi pengertian tentang epistemologi sebagai berikut. Episteme berarti pengetahuan dan epistemologi ialah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Jika dikaitkan dengan Islam, maka epistemologi Islam dapat dipahami sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu yang dijiwai oleh nilai-nilai dan ajaran Islam dan didedikasikan sebagai ibadah pengabdian kepada Sang Pencipta, sebagaimana firman Allah dalam Quran Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah, beribadah kepadaku. Dalam aspek epistemologi terdapat ruang lingkup epistemologi. Menurut M. Arifin, ruang lingkup epistemologi itu ada hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Menurut Mudrol Ahmad, terdiri dari hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Menurut A.M. Saifuddin, ruang lingkup epistemologi yaitu masalah sumber ilmu dan masalah besar benarnya ilmu. Menurut M. Amin Abdullah, yaitu dataran konsepsi asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual filosofis. Menurut Paul Suparno,
mengenai apa yang membentuk pengetahuan ilmiah tersebut. Kemudian sumber aspek epistemologi selanjutnya yaitu sumber epistemologi pengetahuan ada 4 berdasarkan ahli yang kami ambil, yaitu yang pertama panca indera, al-khawas al-khamsah, akal pikiran yang sehat, al-aql as-salim, berita yang benar, al-khabal as-sadiq, dan ilham atau intuisi. Untuk penjelasannya berada di dalam makalah kami. Selanjutnya, metode epistemologi pengetahuan. Epistemologi dalam konteks manajemen pendidikan Islam merujuk pada cara atau metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam. Ada 6 metode yang berhasil kami rangkum. Yang pertama, metode rasional. Yang kedua, metode intuitif, metode komparatif, metode dialogis, metode kritik, dan metode ilmiah. Jenis-jenis epistemologi dalam ilmu pengetahuan, yang pertama epistemologi metafisis, yang kedua epistemologi skeptis, dan ketiga epistemologi kritis. Dan berikut penjelasannya juga terdapat di dalam makalah kami. Nah, dalam epistemologi ilmu keislaman, dengan melihat kenyataan bahwa di dunia Islam hanya berkembang pengetahuan rasional dan kasyaf, maka sisi empirik perlu diletakkan secara proporsional dalam epistemologi Islam. Persoalannya yaitu bagaimana memasukkan empirisme itu dalam paradigma pemikiran keislaman. Meskipun hal ini bukan suatu yang mudah, harus dimulai dengan membubuhkan Science of Empirical Studies, mentalitas yang haus akan data empirik dalam satu keutuhan dimensi yang bermuatan spiritual dan moralitas. Dengan cara demikian, diharapkan epistemologi Islam dapat memberikan jawaban kegelisahan umat manusia dewasa ini. Pernyataan ini dapat dibenarkan karena jika kita perhatikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi para cendekiawan muslim dalam hal cara berpikir, di dalamnya terdapat setidaknya 3 aspek pokok ilmu pengetahuan yang menjadi wilayahnya sebagai berikut. 1. Aspek etik, termasuk aspek konseptual dalam ilmu pengetahuan. Aspek ini berkaitan dengan prinsip dasar mengenai keyakinan, perbuatan, dan moralitas baik untuk perorangan maupun kemasyarakatan dengan sistem atau pandangan hidup yang sempurna untuk tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, aspek historik dan psikologi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai sikap dan cara berpikir manusia yang mempengaruhi dan menentukan persepsi mereka terhadap kebenaran dan realitas serta tanggung jawab terhadap berbagai konsekuensi yang timbul. Yang ketiga, aspek observatif dan eksperimental dalam ilmu pengetahuan. Aspek ini berkali-kali ditekankan oleh para ilmuwan sebagai sumber utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang benda-benda, hubungan antar benda, dan hubungan antar benda dan Tuhan. Kebenaran epistemologi pendidikan. Nah, ada 4 kebenaran yang berhasil kami rangkum. Kebenaran koherensi, kemudian kebenaran korespondensasi, selanjutnya kebenaran empiris, dan kebenaran pragmatisme. Untuk penjelasan juga berada di dalam makalah kami. Baik, kesimpulan yang berhasil kami tarik, epistemologi merupakan cabang filsafat yang menggambarkan tentang sifat dasar dan ruang lingkup pengetahuan, praanggapan, dan dasar-dasarnya, serta rehabilitas umum dari tuntutan akan pengetahuan. Oleh karena itu, dalam kajian epistemologi sering muncul pembahasan tentang seluk-beluk pengetahuan, mulai dari dasar, jenis objeknya, sampai kepada metode yang dikandung oleh pengetahuan itu sendiri. Epistemologi dalam konteks manajemen pendidikan Islam merujuk pada cara atau metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam.
metode epistemologi ini berkaitan epistemologi dalam konteks manajemen Islam merujuk pada cara atau metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam. Metode epistemologi ini berkaitan dengan bagaimana kita dapat memahami, mendekati, dan mengembangkan pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Laila. Baik, terima kasih Bu Rika. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dari apa yang sudah ditampilkan tadi, yang sudah disampaikan oleh Bu Rika, jika ada hal yang akan ditambahkan atau ada masukan, kami mohon dengan hormat. Yuk, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, Boleh, Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rika Sofiana dan Bu Laila ya. Oke, Baik, kalau tidak ada, Pak. kita lanjut. Boleh Ada? Tadi ada bertanya, Pak. Pak? Oh ya, Ya, silakan. Silakan. Itu ada yang bertanya tuh, Bu Laila? Iya, Pak Sukandar tadi yang bertanya. Silakan Pak Oh iya, Sukandar. Oke, silakan. izin, Pak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin, Pak, ini temanya menarik tentang aspek-aspek epistemologi dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini udah lama sekali dalam benak saya ini ingin saya tanyakan, cuman alhamdulillah pas pula hari ini dipaparkan oleh Bu Laila gitu kan. Tadi kan dikatakan sama Bu Rika Sofiana itu tentang sense of empirical study gitu kan. Jadi kalau kita kaitkan dari arti ini kan bahwa apa namanya epistemologi ini kan berkaitan dengan sifat dasar dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti itulah kurang lebihnya. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat kita itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan istilah, terutama dalam bukan hanya dalam bidang manajemen, tetapi dalam bahasa Inggris dan lain-lain itu kan banyak sekali terjadi perubahan-perubahan istilah. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah terkait tentang fungsi manajemen. Kalau nggak salah saya pertama kali kita belajar tentang manajemen itu kan ada istilah POAK ya Pak, ya? Planning, Iya, Organizing, Actuating, iya. and Controlling. Kemudian istilah POAK itu berubah menjadi PULC, yaitu Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait tentang perubahan istilah itu, apakah setiap perubahan istilah atau perkembangan ilmu yang terjadi itu berkaitan dengan aspek-aspek epistemologi seperti yang dikatakan oleh Bu Rika Sofiana tadi, berkaitan dengan sense of empirical study. Itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Oke, ya. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Kandar. Selanjutnya kami silakan lagi kalau masih Izin, ada. izin Bu Laila. Ya, silakan Ustadz Hendy. Ustadz Hendy. Ya, terima kasih Pak Dokter atas waktu dan Bu Laila, Bu Rika Sofyana atas pemaparannya. Tadi menarik Bu Rika menyampaikan tentang pandangan para ahli yaitu 3 aspek dasar landasan berpikir epistemologis itu ada aspek etik, aspek historik psikologi, dan juga aspek observatif gitu. Yang ingin saya tanyakan itu Bu Rika atau Bu Laila, dengan 3 landasan berpikir epistemologi ini, etik, historik, dan observatif ini, apa dampak yang dihasilkan? Apa saja implikasi epistemologi ini terhadap metode penelitian dalam manajemen lembaga pendidikan Islam? Itu Coba Ya, diulangi lagi, Andy. apa dampak epistemologi terhadap metodologi penelitian dalam manajemen lembaga pendidikan Islam? itu Ya, Pak. Dah. Metode sudah. penelitian ya. Iya. Apa dampak penelitian manajemen pendidikan Islam ya? Oke, Iya, apa dampak epistemologi itu terhadap penelitian manajemen gitu, Pak? ya.
Iya, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi Pak. Terima kasih Ustadz Hendy. Masih ada? Izin Bu Cukup, Bu. Laila, kalau Cukup, Bu. masih Dua ada. aja, Bu. Oh, baik, Yang kedua baik. ada, karena ada waktu yang lain untuk kelompok lagi ya. Ini udah jam 5:14. Ya, silakan. Baik, terima kasih Dokter. Nah, Ya. selanjutnya bagaimana Bu Rika? Apakah Bu Rika yang akan menjawab terlebih dahulu? Kalau Bu Rika belum siap, ya orang lain boleh Ya, membantu ya, karena ini kan penilaian proses juga. Yes, boleh bantu kelompok. Ya. Jadi tidak ya, serta-merta kita serahkan pada kelompok untuk menjawab ya. terima kasih Pak Dokter dan rekan-rekan semua atas pertanyaannya. Tadi Pak Sukandar menanyakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan ya Pak ya, yang kaitannya dengan epistemologi. Nah, karena kita pahami bahwa tadi ada metode epistemologi yang sudah kita lihat tadi, maka ketika adanya perubahan-perubahan, kemudian adanya perkembangan, maka otomatis dengan kita melihat metode-metode ini, sudah tentu pengetahuan itu akan mengalami perkembangan, tapi bukan berarti menolak atau membatalkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya karena sifatnya perkembangan. Jadi bisa jadi dengan keterbatasan kita sebagai manusia, hal-hal yang sudah ditemukan sebelumnya, baik melalui metode apa saja yang sudah kita lihat tadi, maka akan mengalami perbaikan, perubahan, sehingga otomatis yang sebelumnya dibandingkan dengan yang saat ini, seperti Bapak contohkan tadi, jadi setelah dikaji, apalagi dengan prinsip-prinsipnya ke epistemologi tadi, maka tentunya akan mengalami perkembangan dan perubahan, tapi bukan berarti otomatis menolak dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian hubungannya dengan manajemen pendidikan Islam ini, karena kita ketahui beberapa prinsip epistemologi tadi, ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi perubahan atau perkembangan tetap di dalam ini ya, di dalam penerimaan manusia. Jadi tadi ada aspek etik, ada aspek historik, kemudian aspek observatif. Nah, dari hal-hal ini yang juga berkaitan dengan pertanyaan dari Ustadz Hendy terhadap penelitian ya dalam manajemen pendidikan Islam, dampaknya. Nah, ketika kita melaksanakan penelitian atau menemukan suatu ilmu dalam konteks pembelajaran maupun dalam lingkup kerja kita, maka ketiga aspek ini tentunya akan memunculkan atau akan memberikan suatu keyakinan dari orang-orang yang menerima hasil penelitian kita. Karena melalui aspek etik ini kita ketahui tadi aspek ini merupakan aspek perseptual dalam ilmu pengetahuan dan berkaitan dengan prinsip dasar mengenai keyakinan, perbuatan, dan moralitas. Jadi secara etik orang akan mengakui ketika landasan atau dalil-dalilnya itu sesuai. Kemudian dari segi historik, dari segi psikologi itu akan memberikan keyakinan, akan memberikan penguatan bahwa sesuatu itu pernah berulang, pernah terjadi. Jadi mengambil dari pengalaman-pengalaman masa lalu, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sedangkan melalui aspek observatif,
serta eksperimental ini benar-benar melakukan suatu eksperimen. Jadi bukan berdasarkan pemikiran atau hanya berdasarkan sejarah masa lalu, tapi berkaitan ketiga aspek ini. Sehingga memberikan penguatan ketika penelitian pendidikan Islam kita laksanakan melalui ketiga aspek ini. Nah, ini bukan berarti, jadi ketika hari ini epistemologi kita pelajari tiga aspek ini, namun ketika Bapak Ibu mungkin melakukan penelitian, menggunakan penelitian, maka bisa jadi Bapak Ibu mungkin menemukan lagi ada aspek-aspek lainnya. Jadi tidak mutlak juga, hanya ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari melalui epistemologi ini, aspek-aspeknya seperti tadilah yang kita temukan, yang kita peroleh dari sumber yang kami dapatkan. Nah, kalau ada masukan lagi, kemudian Pak Sukandar, bagaimana Pak Sukandar dengan jawaban kami? Karena insya Allah ada kaitannya apa yang ditanyakan Pak Sukandar dengan yang perlu kami jawab untuk Ustadz Hendy. Berarti intinya, Yo, silakan. berarti intinya perubahan-perubahan atau perkembangan ilmu itu terjadi karena ada aspek epistemologi tadi lah Bu ya? Ada kaitannya Pak dengan aspek epistemologi, juga tidak menolak kemungkinan dari segi metode epistemologi itu. Kemudian juga cara kita memperoleh pengetahuan. Jadi kan karena berkembang bisa jadi sesuatu itu tidak ditemukan di awalnya. Tapi dalam perjalanan tahun demi tahun, ada suatu teori itu ditemukan lagi oleh para ahli, maka itu akan memberikan perubahan. Nah, sepertinya teori Darwin yang dulu dengan keterbatasan manusia menganggap manusia itu berasal dari monyet. Orang mempercayainya, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan syiar Islam, orang otomatis ya untuk orang muslim itu menolak dengan adanya pengetahuan ini. Di sebagai muslim, walaupun kita punya dalil Al-Quran, dalil hadis, tapi secara ilmiah itu ada hal-hal tertentu yang perlu bukti-bukti yang ada di alam. Nah, kita tahu bagaimana tentang laut. Oke Bu, ya, mewakili itu Bu jawabannya. Makasih banyak Bu ya atas masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu lagi tadi bagaimana? Yang memang mengalami perubahan dan kita mengikuti ilmu yang berkembang. Pak Hendy tadi udah terjawab. Ya Pak. Ya, tadi Pak langsung menjawab Pak Hendy juga. Ya Pak, kalau ya itu saja Pak. Kalau ada tambahan dari Pak Dokter, kami silakan. Tadi Pak Hendy tadi udah ya, Pak Hendy? Jadi ketika di dalam memulai sebuah penelitian, jadi itu memang dampak yang dihasilkan itu apa dari aspek etik, aspek historik, dan aspek observatif itu gitu Pak. Dampak yang dihasilkan buat pengetahuan itu tadi Bu Laila memberikan menjawab penguatan. Memberikan penguatan dan lebih meyakinkan gitu Ibu ya. Ya, jadi gini, oke. Kalau untuk jawaban untuk menggunakan aspek itu kan yang sudah terjawab oleh Bu Laila. Nah, kemudian untuk yang dari Pak Endi, jadi gini, ya, epistemologi itu salah satu kegunaannya itu adalah sangat penting untuk dipelajari. Ya, kepentingannya adalah dalam penelitian ilmiah. Ya, dalam penelitian ilmiah. Nah, mengapa dia penting dalam konteks penelitian ilmiah? Karena epistemologi itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang asal, struktur, metode, validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita melakukan penelitian, ya, ingat, ending dari tujuan penelitian kita adalah pertama, untuk membenarkan teori yang sudah ada. Yang kedua, kita menemukan teori baru atau mengembangkannya. Yang ketiga, menciptakan teori baru. Ya.
Jadi gitu dia. Jadi dalam konteks yang seperti ini, maka epistemologi sangat-sangat berperan karena di dalamnya itu dia akan memberikan celah tadi. Ya, ada metode. Metode ini akan melahirkan apakah yang kita lakukan valid atau tidak. Nah, karena penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menuntut kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau sebuah penelitian tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ilmiahnya hilang. Ya, ilmiahnya hilang. Ya, dikatakan ilmiah itu karena bisa dibuktikan, ya kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkannya apa? Caranya, metodenya tadi. Ya, metode yang kita pakai itu adalah metode ini, metode ini, metode ini, cara ini, dan itu kita yakin. Dan itu kita yakin bahwa kita melakukan itu sudah melalui kaji, ya bagaimana struktur responden kita, ya bagaimana sampel yang kita gunakan, kemudian bagaimana instrumen yang kita gunakan. Nah, juga kita melihat asal dari permasalahan awal, kenapa kita menggunakan metode itu. Nah, makanya di dalam epistemologi itu sudah lengkap ya. Kita melihat, kita mengkaji kenapa masalah itu kita angkat, kemudian hal-hal apa saja menjadi bagian untuk diteliti, itu yang disebut dengan variabel. Nah, setelah itu kalau variabel ini jenis penelitiannya, metode apa yang tepat? Apakah kita melakukan survei atau kuasi eksperimen atau melakukan secara kuantitatif, kualitatif, ya itu adalah sebuah metode. Kemudian untuk sudah dilakukan itu, kita melihat, nah cara yang kita gunakan itu apakah sudah memberikan validitas yang baik atau tidak. Makanya akan ada uji terhadap hasilnya. Itu melihat validitas. Dan kemudian akan lahirlah pengetahuan yang kita dapat. Apakah pengetahuan hasil itu membenarkan teori yang sudah ada atau melahirkan suatu teori yang baru. Ya, nah itu dampaknya dari ketika kita menggunakan epistemologi yang baik, ya dalam apa berdampak pada dalam metode penelitian untuk manajemen ilmiah. Oke ya. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bu Laila atas jawabannya. Ya, Ya, terima silakan. kasih. Silakan lanjut kelompok 12, silakan. Ya, Ya, kami tutup. waktunya sama 15 menit. Silakan. Yang lain silakan untuk aktif ya. Bapak mohon aktif ya, karena ini adalah penilaian proses juga Bapak lakukan, ya. Assalamualaikum, izin Pak Dr. Jeffrey. Ya, Waalaikumsalam. Bu Saya dari 12. Nain. Sebelumnya, karena saya sedang dalam perjalanan nih, materi masih di laptop di rumah. Saya sedang di masjid, Pak. Jadi Oh, berhenti. gitu ya. Oke. Ngapa? Suasana hujan? Hujan? Enggak. Kenapa, Pak? Agak Hujan ramai di hari. sini, Pak. Gimana, Pak? Enggak. Ini Ibu di dalam perjalanan kena hujan? Tidak. Oh enggak, tadi dari Bintan Pak, karena saya takut terlambat, jadi saya berhenti di masjid. Oke, Ini masih baik. 12. Jadi tidak bisa memaparkan ya. Oke, Ya, baik. Pak. Baik. Tidak apa-apa. Ya, tidak jadi masalah karena itu bukan disengaja ya. Ibu Hajar Isna ini dengan siapa? Satu orang lagi? Kelompok? Lamia, Bu Siti Siti Lamia, Lamia. saya sedang stres Pak. Siti Lamiah ya, sakit ya. Pak. Iya Pak. Oke. Kemudian ya. Ya, Sopa, Ibu balik dulu ya. Terima kasih banyak. ya Bu, silakan Bu. Ya, ya baik. Kayak itu tadi ya. Senang Bapak mendengarnya jawaban dari saudara ya. Jadi artinya saudara memahami tentang epistemologi ya, tentang bagian-bagian dari filsafat ini. Nah, makanya ketika kita bicara dalam konteks manajemen,
apapun yang kita bicarakan dalam konteks manajemen pendidikan Islam itu adalah bagian dari semua cara berpikir filsafat, ya, pemikiran. Jadi ada pertanyaan tadi, kenapa ketika kita ada teori lahir teori tentang Puaj, lalu ada yang Puace, ya, itu tadi. Karena cara berpikir filsafat itu, ya, pemikiran filsafat itu akan melahirkan berbagai sudut pandang yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Puaj itu, Bapak lupa, itu kalau tidak salah Jacques Erteri, ya, itu mengemukakan, lalu dan ada pendapat lain. Awalnya Puaj itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling, ya. Lalu setelah itu lahir Puace. Puace itu adalah Puace planning, organizing, actuating, controlling, E-nya evaluating, ya, ditambah evaluasi. Nah, itu pada hakikatnya sama. Tetapi yang satu bilang antara evaluasi dengan kontrol itu ada beda. Yang satu tadi bilang apa? Controlling itu itulah di dalamnya evaluasi. Ya, kalau baca secara mendalam, ya, itu dia. Nah, hakikatnya sama. Ya. Nah, kenapa itu terjadi perbedaan? Itu karena sudut pandang, cara berpikirnya secara epistemologi. Ya, kajian mereka tetap melihat asal-usulnya, ya, segala suatu objek. Nah, kemudian dari situ akan lahir metode yang digunakan, lalu lahirlah pengetahuan tentang apa? Tentang prinsip atau fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan, termasuk dalam manajemen pendidikan Islam. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, ya, pertemuan kita cukup sampai di sini, tetapi ada tugas untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tugasnya itu tugas kelompok untuk membuat artikel, ya, artikel tentang filsafat. Silakan diambil jenisnya apa aja, tetapi tentang filsafat. Filsafatnya filsafat pendidikan. Ya, jangan ngambil filsafat ekonomi, ya, filsafat yang lain, dengan filsafat pendidikan. Manajemen pendidikan, filsafat manajemen pendidikan. Nah, itu artikelnya saudara buat apapun judulnya, jadi temanya tentang filsafat manajemen pendidikan. Nah, kelompoknya Bapak mungkin tidak ingin satu artikel untuk 2 orang, ya, tetapi satu artikel itu kita ada berapa orang nih? 26 Pak Dokter. Oke, 26. 26 itu coba nanti Melvin, Pak Melvin, tolong ini buat sekitar 5 kelompok aja. Ya, 5 kelompok. Jadikan 5 kelompok, walaupun nanti ada yang berlebih. Ya, karena itu akan tampil semua nanti menyajikan sampai pertemuan terakhir. Ya, itu. Nah, itu nanti silakan dibagi aja kelompoknya. Buat artikel temanya tentang filsafat manajemen pendidikan Islam, apapun judulnya. Ya. Nah, di dalam artikel itu nanti saudara buat artikel yang dipakai bukan artikel penelitian. Ya, tidak. Bapak tidak mau memberatkan, tetapi artikel yang bersifat konseptual. Ya, ada 2 jenis Library artikel. research, Pak Dokter. Ya. Library research, kajian pustaka. Maksudnya? Jadi nanti artikelnya bentuknya konseptual, berarti kan kajian pustaka. Iya, itu dia. Iya, itu dia. Bapak mau menyebutkan itu tadi. Jadi artikelnya adalah artikel yang bersifat konseptual. Nah, dia diambil dari studi kepustakaan. Ya, jadi referensinya boleh, ya, saudara ambil dari buku apapun, tapi ceritanya tentang filsafat manajemen pendidikan Islam. Nah, nanti saudara buat mulai dari judul, ada judul, kemudian ada abstrak, ya, lalu nanti ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu saudara buat latar belakang,
lalu itu nanti ada apa yang menjadi apa masalah, lalu ada tujuan, lalu ada pembahasan, ya, ada pembahasan, ya, atau hasilnya di sana, kemudian ada kesimpulan. Nah, lalu nanti eh, terakhir daftar pustaka, yaitu. Oke ya, perlu dicatat, perlu Bapak sebut ulang langkah-langkahnya. Mohon izin Pak Dokter, Ya, nanti artikelnya perlu disubmit ke jurnal atau tidak perlu Pak? macam mana diterbitkan di jurnal? Iya. Kalau untuk diterbitkan di jurnal itu memakan waktu. Nanti tidak terkejar kita karena kalau di jurnal itu tidak semudah itu. Mereka juga akan ngecek kebenarannya, ya. Kalau untuk artikel yang sifatnya konseptual itu sangat sulit masuk di jurnal, ya. Jurnal tertentu yang mau menerima, ya. Tapi Bapak tidak mau untuk saudara berat kalau jurnal itu memakan waktu, cukup berhenti untuk kepentingan kita perkuliahan ini aja, ya. Tetap menjadi penilaian Bapak. Paham semua ya? Paham, Pak. Nanti itu dikumpulkan karena jurnal itu ya ini kita pertemuan keberapa nih? Pertemuan 11 ya? Pertemuan ke-11, tapi Oke. kalau timeline perkuliahan kita tanggal 23 Desember sudah UAS Pak Dokter. 23 Desember. 23 Desember ya. Oke, ya 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 ya. Aduh. Aduh. Bingung nih. Oke, kalau gitu minggu depan aja. Ya, minggu depan aja artikelnya. Ya. Oke ya, minggu depan aja artikelnya. Jadi artinya eh, nanti dari artikel itu ada celah saudara buat untuk PPT dari artikel itu. Buatkan PPT-nya untuk ditampilkan juga. Oke ya, baik. Itu memang udah ada surat itu, UASnya kita, tanggal 23. Itu timelinenya itu waktu apa disampaikan waktu dulu perkenalan akademik Pak. Cuma belum ada informasi lanjut dari proyek. Oke, baik. Kalau gitu, ya silakan Bapak kasih tenggang waktu di minggu depan aja dikumpulkan pertemuan kita itu. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan demikian. Ya, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Bapak izin Terima ya. kasih. Ya. Izin. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Izin Dokter. keluar. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum.